Lu sadar gak sih, sekarang tuh semua orang kayak ngerasa paling bener. Di sosmed, di tongkrongan, di obrolan keluarga. Semua punya versi kebenarannya sendiri. Tapi gak pengen dengerin versi kebenaran yang lain. Dan pelan-pelan kita hidup di dunia yang kepecah jadi dua. Kita dan mereka. Padahal dulu kita cuma beda pendapat. Sekarang beda pendapat dikit aja bisa jadi musuh bebuyutan. Itulah polarisasi. Ketika perbedaan gak lagi dilihat sebagai warna. Tapi sebagai ancaman. Yang menarik, polarisasi ini nggak muncul tiba-tiba. Dia tumbuh dari kebiasaan kecil. Dari cara kita bereaksi, nge-like, ngerespon, nge-share, apapun itu yang kita lakuin di sosmed. Dulu, debat itu soal ide. Sekarang, debat itu soal identitas. Dulu, orang mau diskusi buat dapat solusi. Sekarang, orang mau menang buat dapat validasi. Dan yang paling bahaya, makin sering kita terjebak di polarisasi, makin tipis empati kita terhadap yang beda pandangan. Polarisasi itu bukan cuma bikin hubungan jadi lebih renggang. Dia akan ngebunuh kemampuan kita untuk berpikir lebih jernih. Karena kalau semua hal dilihat dari perspektif lu lawan gua, nggak ada lagi tuh ruang buat belajar. Yang ada cuma saling serang aja. Contoh paling gampang, politik. Lu pasti ngerasain gimana chaosnya saat pemilu. Tiap kubu punya medianya sendiri, influencernya sendiri, cara framingnya sendiri. Semua sibuk bikin narasi tandingan. Sampai akhirnya bukan kebenaran yang dicari, tapi pembenaran yang lebih meyakinkan. Tapi ini nggak cuma soal politik. Lu lihat aja topik lain, kayak agama, lifestyle, bahkan musik. Ada yang ngerasa paling bener, cuma karena selera musiknya nih beda. Kayak misalkan, sekarang udah gak zaman dengerin lagu rock. Sekarang eranya indie bro, senja gitu. Atau misalkan di lifestyle, di fashion gitu. Sekarang udah gak zaman, pakai celana pensil, pakai celana yang ketat-ketat gitu. Sekarang zamannya baggy bro. Apa itu celana ketat-ketat gitu. Lucu, tapi itulah kenyataannya. Manusia itu suka banget bikin kelompok. Dan makin kecil kelompoknya, makin kuat rasa kami lawan mereka. Masalahnya, semakin kecil lingkaran itu, akan semakin kecil juga ruang buat memahami dunia luar. Dan ketika pemahaman kita makin kecil, justru ego kita lah yang akan makin besar. Menurut riset sosial, polarisasi bikin dua hal terjadi. Yang pertama, disonansi kognitif. Otak kita jadi nggak nyaman ngelihat info yang beda dari kepercayaan kita. Jadi otak kita udah nolak duluan sebelum mikir. Yang kedua, bias konfirmasi. Kita cuma cari data yang ngedukung pandangan kita, biar ngerasa aman dan tetap benar. Nah, kalau dua hal ini digabung, hasilnya jelas. Setiap orang akan hidup di dunianya sendiri, tanpa dengerin perspektif atau pendapat orang lain. Dan orang-orang akan perlahan kehilangan kemampuan buat berpikir secara kolektif. Gue jadi inget satu kalimat, peradaban gak akan runtuh karena perbedaan. Tapi peradaban akan runtuh karena orang berhenti mau dengerin satu sama lain. Dan itu kejadian sekarang gitu loh. Kita punya teknologi buat ngobrol lintas benua, ibaratnya mendekatkan yang jauh gitu ya. Tapi justru menjauhkan yang dekat gitu. Kita nggak punya mental ngobrol lintas sudut pandang. Lintas benua sebenarnya udah ada. Tapi kenapa kita nggak punya mental buat ngobrol lintas sudut pandang gitu? Jadi gimana caranya kita keluar dari lingkaran polarisasi ini? Pertama, berhenti ngerasa paling pintar. Karena kalau lu percaya ide lu tuh kuat, ide lu tuh bagus, lu gak perlu marah tiap ada yang beda pendapat. Justru harusnya lu uji ide lu ini lewat perbedaan itu. Kedua, latih empati secara intelektual. Bukan berarti lu harus setuju sama semua orang, tapi coba mengerti gimana orang lain bisa sampai mikir seperti itu. Kadang ketika orang punya pemikiran yang beda sama lu, bukan mereka yang bodoh atau bukan lu yang lebih pintar, tapi ini cuma karena mereka tuh tumbuh dari pengalaman yang enggak lu punya, pengalaman yang enggak lu laluin gitu. Makanya pemikirannya beda sama diri lu. Ketiga, jaga cara bicara lu. Beda pendapat wajar, tapi nada merendahkan bikin orang nutup telinga. Dan begitu telinga tertutup, disitulah
diskusi akan mati. Lu tau nggak apa yang lucu dari polarisasi? Semua pihak tuh selalu ngerasa mereka tuh korban dari polarisasi. Padahal tanpa sadar semuanya ikut nyalain api yang sama. Kita teriak, mereka intoleran. Tapi kita juga nolak, denger dari sisi mereka. Kita bilang, mereka sempit pikirannya. Tapi kita juga nggak mau buka pikiran buat saling memahami. Kita semua sibuk nyalain orang lain. Tanpa sadar, kita bagian dari masalah itu. Kalau gue boleh jujur, polarisasi itu udah kayak racun yang rasanya manis. Lu ngerasa berharga karena punya kelompok yang selalu ngedukung apa yang lu pikirkan. Tapi pelan-pelan, racun itu bikin lu mati rasa terhadap yang namanya realita. Dan kalau semua orang udah mati rasa, apa yang tersisa dari masyarakat? Yang ada cuma suku-suku digital yang saling nyinyir, tapi nggak pernah benar-benar nyambung. Jadi mungkin sekarang waktunya untuk berhenti, mikir siapa yang salah. Dan mulai bertanya, apa jangan-jangan gue yang salah? Karena kalau kita terus sibuk mencari kebenaran versi kita sendiri, kita akan kehilangan satu hal yang lebih penting, yaitu kebenaran itu sendiri. Thank you udah dengerin obrolan ini sampai akhir. Buat kamu yang lagi bertumbuh dari segi pemikiran dan kreativitas, mari bertumbuh bersama di Kreatif Bertumbuh Podcast.